Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asri Handayani dengan NIM 17066624131. Di sini saya akan meresum mengenai tugas makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yeti Lastuti, SPD MSE. Makalah yang sudah saya buat berjudul Pengawet kosmetik pada roti Oko yang tidak sesuai standar BPOM. Masuk kepada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Selain fungsi utamanya sebagai sumber energi, makanan juga berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, menunjang perkembangan fisik dan mental, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pelanggaran standar keamanan pangan masih saja sering terjadi, seperti ditemukannya zat berbahaya pada bahan makanan roti Oko yang ditemukan natrium dehidroaksetat atau pengawet kosmetik yang sebenarnya tidak boleh dalam standar BPOM. Mengenai alasan pemilihan kasus ini, makanan yang tidak sesuai dengan standar BPOM menjadi permasalahan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dipilih menjadi analisis studi kasus karena ada 3 poin. Yang pertama, resiko kesehatan. Yang kedua, perlindungan hak konsumen, kepastian hukum, dan relevansi regulasi. Kita akan masuk ke bab 2 mengenai identifikasi masalah. Masuk ke dalam masalah utama dalam roti Oko. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada roti Oko ini? Semuanya bermula ketika ramai di media sosial bahwasanya diduga roti Oko memiliki kandungan yang berbahaya. Dengan isu yang beredar tersebut, BPOM segera menindaklanjuti dan mengecek apakah benar yang sedang berkeliweran di media sosial ini. Dan ternyata ditemukan zat berbahaya bernama natrium dehidroaksetat atau zat pengawet dalam kosmetik. Selanjutnya, BPOM memberhentikan semua produksi dan penjualan roti Oko di luar sana. Selanjutnya masuk ke dalam identifikasi isu hukum yang relevan. Kita akan masuk bab 3 mengenai pembahasan, yaitu analisis hukum yang berlaku. Di bab 2 tadi, kita sudah mengidentifikasikan mengenai isu-isu hukum yang relevan. Di bab ini, kita akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah saya sebutkan tadi. Sampel Oko dari fasilitas produksi dan distribusi menunjukkan adanya natrium dehidroasetat sebagai asam dehidroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat registrasi produk dan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. UPK menjelaskan dan melarang para pelaku usaha yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur mengenai bahwa konsumen berhak mengetahui bahan-bahan yang dipakai dalam produksi pangan. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 ini mengatur untuk berapa banyak bahan pangan tambahan untuk dimasukkan ke dalam produk dan bagaimana mengajukan izin mengenai penggunaan bahan tambahan baru. Berkaitan teori dan konsep. Pada kasus roti Oko ini, kita bisa mensinambungkan dengan materi hukum bisnis pada bab 4 mengenai perizinan bisnis. Di perizinan bisnis dijelaskan bahwa pentingnya perizinan bisnis yaitu pelaku usaha memastikan produknya aman dan berkualitas. Produk Oko yang telah ditarik paksa oleh penegak hukum membuat reputasi merek ini menjadi hancur. Dan hal ini selaras dengan materi bab 4 mengenai si merek dan mengurangi rasa kepercayaan konsumen. Masuk ke tinjauan putusan pengadilan. Kepala Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Semarang, roti yang dibuat oleh PT Abadi Rasa Food ini ditarik karena menggunakan natrium dehidroasetat dan pada akhirnya roti Oko ini diperintahkan untuk ditarik dari pasaran. Menurutnya, pada hari Minggu 28 Juli 2024, pabrikan pertama kali diawasi dan dipantau di Balai POM di Semarang. Jika roti Oko tetap tersedia dalam 2 pekan, Lintang mengancam akan menarik paksa. Kalau nanti setelah 2 pekan kita cek masih ada roti Oko, baru kita tarik untuk dimusnahkan, katanya. Lintang menegaskan bahwa para distributor harus segera masuk ke toko-toko karena mereka mempertimbangkan kesehatan masyarakat.
Intinya, hingga saat ini, seluruh peredaran roti Oko sudah diberhentikan. Jika ditemukan lagi, para pelaku usaha ini akan segera ditindaklanjuti. Kita masuk ke bab 5, yaitu solusi dan rekomendasi. Yang sebaiknya dilakukan pelaku usaha adalah dengan memastikan keamanan pangan yang dihasilkan. Untuk mengidentifikasi dan mengontrol resiko yang terkait dengan keamanan pangan, perusahaan harus menerapkan sistem HACCP. Rekomendasi ini sesuai dengan analisis hukum Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Masuk kepada bab 5, penutupan. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan mengenai makalah yang sudah dibuat. Oko yang tidak lulus uji BPO menunjukkan betapa sulitnya industri makanan mematuhi standar keamanan dan kualitas. Dalam analisis ini dilakukan bahwa tanggung jawab produsen sangat penting untuk menjaga keamanan produk.